yang pertama tadi bahwa ini kita perlu pahami mana itu Islam, mana itu berislam, mana itu pemikiran Islam, mana itu cara pandang terhadap Islam. Jadi kita nanti akan terlepas dari fanatisme kalau seperti itu. Ya. Kenapa terjadi masalah problem seperti hari ini? Bagaimana orang antara sesama Islam saling bermusuhan, saling bentrok, saling menyalahkan, ya tidak ada yang mau mengalah, saling menjatuhkan, bahkan saling menyakiti, saling membunuh bahkan. Kenapa itu terjadi? Karena masing-masing dari mereka berpikir bahwa ini adalah Islam, bukan berpikir bahwa ini adalah maksimumnya saya memahami Islam. Artinya bisa jadi ada orang yang lebih memahami lagi, ada orang yang kurang, ada yang bisa, ya kan? Makanya kalau ada orang bawa, biasanya ada yang mengatakan ini loh ajaran Al-Quran, ini ayatnya. Ya betul, itu ayat Quran, tapi yang Anda sampaikan bukan Al-Quran. Yang Anda sampaikan adalah pandangan Anda terhadap Al-Quran. Jujur saya mohon maaf ini ya, karena ini kita wilayah ilmu pengetahuan, terbuka diskusi, terbuka kritik. Satu hal yang saya kritiki dari kitab Fathul Majid yang kita pelajari bersama-sama, yang saya kritik adalah kitab Fathul Majid, matannya itu kan Quran dan hadis, Quran hadis. Ini berbahaya. Maaf ya, bukan berbahaya gini. Orang yang baca kitab itu akan mengklaim bahwa ini Quran, ini hadis. Modar orang yang nggak sesuai dengan itu. Waduh, saya nggak sesuai Quran dong, saya nggak sesuai hadis dong. Saya pernah disudutkan oleh ya sesama alumni lah, alumni MBI. Loh ini Quran mas, apa Anda mau menolak Quran? Ini hadis sahih mas, apakah Anda mau menolak hadis sahih? Duh, saya lama merenung ini. Betul mas, betul, itu Quran, itu hadis sahih, saya yakin 100% betul. Tapi ketika Al-Quran itu sudah dipotong, ayat itu sudah diambil, ayat itu diambil saja dari mushaf itu satu ya, diambil. Itu sudah pemikiran manusia. Itu sudah pemikiran manusia. Karena Al-Quran yang benar adalah ayat yang berada di dalam Al-Quran secara utuh, itu Al-Quran. Tapi ketika sudah diambil satu diambil, itu sudah pemikiran manusia. Kenapa? Itu artinya si manusia yang mengambil ayat ini satu, dia punya ide, gagasan subjektif pribadi dari dia sendiri yang dia merasa terdukung oleh ayat itu. Merasa terdukung. Contoh kecil. Ngapunten nih mas. Ketika Anda berpikir bahwa orang yang berziarah kubur itu syirik, kemudian Anda nemu hadis yang mengatakan jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, Anda merasa terdukung oleh hadis tersebut, Anda ambil hadis tersebut untuk berdalil. Itu bukan Rasulullah, tapi itu pikiran Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah mengambil ayat ini atau hadis ini, diambil dan untuk mendukung klaim pemikiran Anda. Dan kita tidak tahu aslinya Rasulullah berbicara seperti itu dalam konteks apa. Kalau kita ingin benar-benar utuh memahami hadis ini maksudnya apa, ya itulah ya tempatnya hermeneutika. Hermeneutika itu meletakkan satu teks sesuai kondisinya, dia dilepaskan dari
subjektivitas kita. Yang makanya ya ada perlunya juga belajar hermeneutika, ada pentingnya walaupun hermeneutika tidak 100% benar, tapi ada pentingnya, ada perlunya. Artinya sama kayak Fathul Majid. Tapi ini tolong ya, ini internal ini dulu ya, jangan dibawa-bawa ke sana, nanti saya dikafir-kafirkan. Loh karena itu terbuka sekali untuk dikritik loh. Untung udah nggak live tadi live tadi. Apa? Tadi live dia. Oh lagi live ini? Nggak apa-apa lah. Sekarang udah enggak, aman. Terbuka sekali untuk dikritik. Kitab itu salah satu kelemahannya adalah kelemahan kitab itu. Saya sudah bolak-balik ngomong. Bahkan saya pernah ngomong langsung di MBI seperti itu. Kelemahan kitab Fathul Majid adalah dia pengarang itu menyusun ayat-ayat hadis-hadis sesuai dengan bab. Ya kan? Bab apa misalnya ya? Bab termasuk syirik memuliakan waliullah misalnya. Ya kan? Ada bab kayak gitu, kemudian diambil itu ayat satu blok masukin, hadis satu blok masukin. Ini sudah bukan Quran lagi, bukan hadis lagi. Ini idenya Muhammad bin Abdul Wahab mengambil Al-Quran dan hadis itu dimasukkan ke dalam satu bab. Ini ide gagasan. Kalau itu sudah ide dan gagasan, itu bisa benar, bisa salah. Masalahnya ketika ayat itu dinukil, diambil, hadis itu diambil, kemudian orang bilang, ini ayat mas, Anda berani menentang ayat. Waduh, ini hadis loh, Anda berani menentang Rasulullah. Waduh lagi, pusing kan? Kalau kalian nggak pernah paham dengan konsep ini, nggak bisa jawab. Tapi kalau sekarang kalian udah paham, ya, iya itu ayat benar. Tapi ketika itu sudah diambil, dipisahkan dari teman-temannya, itu sudah gagasan. Contoh, ada ayat faqtuluhum haitsu saqitumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuh mereka orang-orang kafir dimanapun kamu ketemu mereka, dan usir mereka dari tempat dimana kalian diusir. Ayat itu diambil, grit satu, lalu ngebom, bom bunuh diri di gereja, di kantor polisi, di mana, berdasarkan ayat ini. Ini udah bukan Quran, itu gagasan orang yang dia merasa terdukung oleh ayat tersebut. Walaupun sebenarnya nggak tahu apakah memang ayat itu mendukung atau enggak, dia hanya merasa terdukung saja. Ya kebetulan gitu kan, ada ayat, padahal mungkin bisa jadi ya kayak kemarin lah, terakhir ya. Apunten ini agak kemarin itu muncul di media sosial surat An-Nisa ayat 100 berapa yang viral kemarin itu di Twitter gara-gara KPU mengumumkan hasil pemilu di malam hari. Di situ ada ayat, apakah kalian bisa bersembunyi dari Allah di malam hari? Ini kan orang mengambil semena-mena satu ayat diambil dikaitkan dengan pemilu. Itu bukan Quran lagi sudah. Itu gagasan orang yang merasa terdukung oleh ayat tersebut. Yang di dalam momennya pas gitu loh. Cocok logi gitu. Cocok logi. Ini kan bahaya juga pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, saya ingin membuka. Saya tidak ingin mengarahkan kalian sudah dewasa, sudah mahasiswa. Silakan kalian punya warna sendiri-sendiri yang berbeda, nggak masalah itu. Yang ingin saya tekankan bahwa apapun warna kalian punya pemahaman bahwa yang kita jalankan selama ini adalah hanya penafsiran saya terhadap atau pandangan saya terhadap wahyu, terhadap Islam, tapi bukan Islam itu sendiri. Artinya saya bisa salah, orang lain bisa benar, orang lain bisa salah, saya bisa benar, gitu.
Dan ketika saya menemukan suatu ayat di dalam Al-Quran atau saya menemukan hadis di dalam kitab-kitab hadis, ya hadis itu, ayat itu benar. Tapi ketika saya ambil, saya nukil, itu adalah gagasan, bukan lagi ayat tersebut. Karena dia sudah tercerabut dari akarnya. Akarnya apa ya? Kalau Al-Quran ya berarti akarnya itu seluruh wahyu itu sendiri secara keseluruhan, komprehensif. Al-Quran itu nggak bisa dipahami sepotong loh, Mas. Iya, Al-Quran nggak bisa dipahami sepotong. Dia harus keseluruhan dan berkaitan ayat satu dengan ayat lain, bersinambungan terus. Ada tanasub gitu, ada hubungan, korelasi. Gitu. Jadi kalau kita sudah paham itu, ya kita paham bahwa oh, jadi toleransi internal umat Islam itu adalah pada titik tadi itu sebagai jembatan antar justru toleransi itu jembatan antar ideologi. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman waktu sebelum buka, ideologi itu bagaimana kalau itu sudah dijadikan ideologi gitu. Dan pertanyaannya kembali, ideologi itu apa? Ideologi itu kan gagasan dari seseorang yang diyakini, gagasan itu diyakini, dijadikan prinsip, itu ideologi. Nah, kalau begitu, ya itu sifatnya pribadi, tidak bisa seragam, orang harus sama, nggak bisa seragam, kayak gitu. Dan toleransi ini jadi jembatan, jadi penghubungan antara kita, nggak masalah. Misalnya kalian punya teman, saya punya teman jilbabnya lebar, ada yang jilbabnya pas-pasan, misalnya. Ada yang bercadar, ada yang begini begitu, ya nggak masalah. Yang bermasalah adalah ketika ada orang yang memaksakan pemahamannya sebagai pemahaman universal. Dia pemahaman pribadi tapi dipaksakan menjadi pemahaman universal untuk semua orang. Ini yang salah. Dan perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa toleransi tidak diberlakukan kepada orang yang intoleran. Ini yang kadang-kadang sering rancu. Ketika kita bicara toleransi, kemudian orang-orang yang intoleran itu bicara kepada kita biasanya, "Mas, katanya Anda toleran, kok Anda membenci saya?" Itu jawabannya gampang. Toleran itu berlaku kepada orang yang toleran. Kalau ada orang yang intoleran, tidak toleran, kita toleran terhadap orang yang intoleran, berarti kita tidak toleran. Berarti kita setuju untuk tidak toleran, sebagaimana orang itu tidak toleran. Mumet ya. Ada orang saya nih, BJ ini orang intoleran. Misalnya selain yang dia pikirkan salah, pokoknya ya selain ide dia semuanya orang salah. Kemudian dia menuntut saya untuk menghormati dia sebagai toleransi. Ya aku mau. Masa saya menghormati intoleransi berarti? Maka tidak ada toleran kepada orang yang intoleran. Ya kita toleran tapi terhadap orang yang toleran. Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang yang intoleran? Ya sebisa mungkin kita menjelaskan kepada dia, membuka pikiran. Ini tugas kita. Tugas kita membuka pikiran orang-orang tersebut agar dia mau terbuka. Ya namanya manusia ya pasti. Saya juga dulu itu pernah mengalami fase di mana saya jadi orang intoleran. Benar. Pernah saya mengalami fase itu. Dan kebetulan saya berhutang banyak kepada itu tadi siapa? Ustadz Fatah almarhum. Beliau yang membuka saya, membuka pikiran. Maka tugas kalian nanti ketemu orang yang intoleran ya jangan kita toleran dengan dia, tapi kita buka, ajak dia diskusi, buka diskusi dengan dia, buka dialog, buka dialog. Ya, kalau dia memang punya gagasan seperti itu, kita pertanyakan gagasannya. Seberapa kuat Anda bertahan dengan gagasan tersebut? Kita buka. Tugas kita itu.
Oke, itu udah dulu kebanyakan ini takutnya terlalu banyak ini nanti malah menutup ruang diskusi malah. Jadi silakan ini wacana dari saya. Silakan teman-teman mengelaborasi untuk ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas pantikannya dari Ustaz Zulfan. Karena beliau yang membuka diri tadi sudah tidak Ustaz lagi di sini, jadi Mas Zulfan. Banyak poin yang kita tangkap dari yang beliau paparkan. Masalah toleransi itu sebenarnya bagaimana toleransi itu, kemudian porsi dan posisinya bagaimana, teman-teman sudah lebih mengetahui tanpa disebutkan ulang. Kemudian bagaimana kedudukan Islam yang sebenarnya yang kita anggap Islam di sini. Terus kemudian bagaimana toleransi itu berlaku dalam lingkup Islam itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi hanya sekedar tadi yang saya tangkap, Islam itu ada dalam ranah ajaran dan dalam ranah ilmu pengetahuan. Dalam ranah ajaran itu dalam ranah praktek, dalam ranah kita mengaplikasikannya, dan itu masing-masing. Kemudian dalam ranah ilmu pengetahuan itu yang terbuka dengan kritik dan lain sebagainya. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada tanya jawab ataupun juga ada penambahan pengkritikan, kemudian ada penyampaian argumentasi yang lain dari teman-teman tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Silakan. Mungkin Mas Widyo dari awal sudah sangat memahami tema ini, jadi agak kurang memperhatikan karena sudah merasa sudah paham. Mungkin bisa menyampaikan apa yang Mas Widyo pahami tentang tema pada malam ini. Dan teman-teman yang lain silakan, yang mau menyampaikan silakan. Pertanyaan boleh, mengkritik boleh, menyampaikan pengalaman, argumentasi dan lain sebagainya terserah, silakan. Untuk yang afdoliyahnya, untuk yang wabil khusus, kayaknya Mas Widyo ini lebih memahami, karena tadi ketika disampaikan tentang pemaparan toleransi dan Islam itu, beliau itu lebih banyak berdiskusi sendiri. Artinya seperti mempunyai wawasan yang berbeda tapi malu ingin menyampaikan. Silakan. Atau yang lain, Mas Agam, terus Mas Gilang, mungkin senyum-senyum bebas tapi saja lah. Senyum-senyum tapi di hatinya mengkritik itu kan lebih baik dicurahkan saja gitu. Tadi juga ada isu sensitif, kita alumni MWI Fathul Majid dikritik, apakah pada terima? Nah, jangan-jangan ada yang punya pandangan yang argumentasinya lebih kuat tentang Fathul Majid. Loh, siapa tahu ini diskusi kan. Kita terbuka, silakan. Masa moderator yang tanya nggak lucu? Tapi benar-benar menarik karena beliau menyampaikan tema pada malam hari itu sangat runtut dan sistematis sehingga kita bisa menangkapnya lebih mudah. Jadi yang pertama, toleransi, apa itu tingkatan-tingkatan dalam toleransi, kemudian apa itu Islam, kemudian apa bedanya berislam dan Islam itu sendiri. Beliau sudah sampaikan dengan sistematis sehingga menurut saya pribadi sangat jelas, dan teman-teman juga saya kira menangkapnya dengan sangat jelas, wabil khusus beliau Mas Widyo gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberi kritikan, menambahi atau bahkan bertanya, silakan.
Mungkin ditampung dulu ya Tat ya, biar nanti biar sekalian. Apa itu? Jadi tadi kan dalam konteks beragama, khususnya Islam, itu kan ada toleransi itu dikhususkan kepada orang yang juga mempunyai sikap toleransi. Nah tadi ditegaskan juga oleh Ustadz, toleransi tidak diberlakukan kepada orang yang intoleran. Nah pertanyaannya, apakah toleransi itu dalam konteks toleransi itu diperlakukan juga selain dalam konteks agama, dalam konteks ajaran beragama itu, maksudnya dalam konteks sosial dan lain sebagainya, atau ketika mungkin Mbak Fikri dandan ada yang nggak suka dandanannya mungkin terlalu menor dan lain sebagainya gitu. Mungkin ditampung dulu ya Tat ya, biar lebih menarik. Ya, tampung dulu. Silakan mungkin Mas Hamdika ini yang tadi diem aja, ini di hati sedang merenung. Ternyata yang saya pahami tentang Islam, oh ternyata ini berislam bukan Islam ini. Lagi bingung, lagi gejolak-gejolak rohani ini. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya ini. Akan sangat menarik jika lebih konkret ya. Artinya lebih permasalahan itu lebih dikerucutkan dalam apa yang kita alami sendiri, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan lebih menarik lagi. Atau mungkin Mas Agung, karena melihat pemaparan awal dari Ustaz Zulfani sudah, oh seperti itu sudah tawaran